Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, langsung saja, perkenalkan, nama saya Dwi Robi Wijaya dari kelas 1 KPIE dengan NIM 2341101021159. Dan saya di sini akan memaparkan materi sejarah Islamisasi di Banyumas. Jadi, apa sih itu sejarah Islamisasi di Banyumas? Yang pertama yaitu terkaitnya latar belakang sejarah Islamisasi di Banyumas. Jadi dalam latar belakangnya itu agama itu memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Di masyarakat Jawa, kehidupan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi yang dengan istilah wong cilik itu yang umumnya berpotensi sebagai petani. Jadi masing-masing kelompok sosial konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam latar belakang itu wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau yang disebut dengan JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dan selanjutnya yaitu ada secara historis. Secara historis yaitu sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atas masa kerajaan Jawa. Jadi pendirinya Banyumas itu bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan Mataram sebelumnya. Corak Islam kejawen terbesar di seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Jadi untuk interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Dan selanjutnya yaitu ada potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan yang lebih tepatnya itu di Kabupaten Banyumas pada masa pra-Islam. Jadi yang pertama kehidupan sosial politik, yaitu dalam kehidupan sosial politik ini Babat Wirasabar diceritakan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan pada Raden Baguel, Adipati Wirahudaya. Jadi saat ini menjadi adipati di Kadipaten Wirasabar I abad ke-15. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarma pada tahun 395 sampai 434. Jadi kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Yaitu struktur sosialnya masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginungan yang berada di bawah wilayah Kasidenan Banyumas. Dan selanjutnya yaitu yang kedua ada kehidupan ekonomi Banyumas, masyarakat Banyumas. Dari kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas ini, dari sisi kondisi alamnya, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah kehujanannya yang tinggi. Jadi pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada saat itu. Jadi menyebabkan masyarakat mengandalkan hasil pertanian. Pola perekonomian masyarakat Jawa, yaitu khususnya pada Kabupaten Banyumas.
Jadi dalam pra-Islam masyarakat Banyumas dalam kondisi ekonominya itu sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat di mana kerajaan besar di Jawa yaitu termasuk Tarumanegara, Mataram, Majapahit memulai membentuk jalur perdagangan Asia. Dan selanjutnya yaitu ada Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Dalam Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini tuh ada yang pertama kebangkitan Islam Puritan. Apa sih itu kebangkitan Islam Puritan? Kebangkitan Islam Puritan itu di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Hal ini ditemukan pada gerakan Puratisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19 dan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Adapun organisasi Islam yang berkembang di wilayah ini pada masa kebangkitan Islam Puritan. Yang pertama yaitu ada perkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di wilayah Banyumas. Majelis Tafsir Al-Quran ini yang sering disebut dengan MTA yang didirikan oleh Abdul Tofel Saputra di Solo pada tanggal 19 September 1972. Jadi MTA ini memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan Ngaji Al-Quran Bersama ini. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, organisasi kedua yaitu ada Al-Irsyad. Al-Irsyad itu adalah organisasi Islam yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab dari asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Dan selanjutnya yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang kedua ada tren Islam moderat. Apa sih itu tren Islam moderat? Adalah ketika Indonesia merupakan negerinya kaum muslimin moderat dengan negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika. Dalam masa tren Islam moderat ini ada pun organisasi Islam yang berkembang pada masa itu. Yang pertama yaitu perkembangan NU di Jawa Tengah bagian selatan. Pada perkembangan NU ini adalah Sayuti Jamiah Diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau lebih tepatnya 31 Januari 1920 Masehi yang berakidah Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan adapun organisasi kedua perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan ini. Jadi di dalam perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Banyumas ini, ketika Kabupaten Banyumas ini mengenal Muhammadiyah adalah pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memberikan pengajian di Masjid Baitul Salam yang bertepatan di Kabupaten Banyumas. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada tren Islam liberal. Apa sih itu tren Islam liberal? Tren Islam liberal ini lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh pemikir Barat yang menggagas liberalisasi Islam. Golongan Islam liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agamanya. Dan yang terakhir yaitu ada Islamisasi periode akhir. Jadi dalam masa Islam di Jawa Tengah ini pada masa dewasa ini ada periode terakhirnya, yaitu ketika Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear, yaitu jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal ke-19 dan pada masa awal 1960-an itu kemampuan para saudagar
batik ini sedikit terusik seiring dengan radikalisasi politik karena menguatnya komunisme. Jadi kejayaan para pengusaha batik Sokaraja ini berakhir sejak naiknya Orde pada pertengahan dekade 1960-an. Di samping itu, tokoh agama menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan tujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan kelangsungan hidup masyarakat. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.